Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, baik adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran bahasa Indonesia, dan sekarang kita masuk pada bab 3, yaitu pembahasan kita tentang teks eksposisi. Iya. Jadi pertama yang kita harus ketahui adalah pengertian daripada teks eksposisi. Di sini ya, saya sudah tulis pengertiannya atau apa itu teks eksposisi. Jadi di sini teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat. Ya, jadi diingat kembali, teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat, ya, disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Nah, itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Mungkin adik-adik pernah mendengar istilah teks esai, ya, atau ya, teks semisal selain daripada teks esai, ya, ada juga yang namanya istilah tajuk rencana dan yang semisal dengannya, ya. Nah, itu merupakan bagian daripada atau contoh daripada teks eksposisi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat unsur-unsur teks eksposisi. Jadi unsur-unsur umum daripada teks eksposisi itu ada dua, ya. Yang pertama, gagasan. Gagasan ini tidak lain adalah ide atau pendapat. Kemudian unsur yang kedua adalah fakta. Nah, di sini adik-adik bisa lihat penjelasannya itu gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Ya, saya ulangi, gagasan disebut juga ide atau pendapat, iya, yang isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Jadi, iya, ciri utama dari gagasan di sini adalah dia baru berupa opini, ya, baru berupa pendapat. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Contoh dari gagasan yang telah kita sebutkan tadi, ini yang pertama, virus corona sangat berbahaya. Kemudian contoh yang kedua kita ambil, gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Nah, ini adalah merupakan contoh dari gagasan dari unsur teks eksposisi. Nah, ini pernyataan ini baru berupa pendapat atau opini, sehingga iya, masih bisa untuk kita istilahnya koreksi, ya. Nah, kemudian kita masuk pada unsur yang kedua, yaitu fakta. Nah, fakta di sini adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi fakta di sini adik-adik sekalian sebagai pelengkap daripada gagasan yang tadi telah disebutkan. Nah, di mana tadi gagasannya virus corona sangat berbahaya. Ya, itu berupa opini, ya. Nah, faktanya virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Iya. Dan itu memang benar-benar terjadi, ya, benar-benar terjadi bahwasanya virus corona ya tersebar di Indonesia itu mulai awal tahun 2020, ya. Nah, sehingga di sini ditulis contohnya virus corona menyebar di Indonesia sejak
tahun 2020. Yang kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Sehingga ya di sini dikatakan di gagasan dikatakan kenapa virus corona itu sangat berbahaya, karena dia sudah memakan korban sebanyak 57.000 jiwa. Ini sebagai penguat daripada gagasan yang telah kita sebutkan tadi. Ya, baik adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan pengertian dan unsur-unsur daripada teks eksposisi. Adapun materi selanjutnya mengenai teks eksposisi akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Taib, syukran jazakumullah khairan atas perhatian daripada adik-adik sekalian. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.